Percaya sama gue. Cepat atau lambat itu ke expose. Expose. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Kalau gue dari sini, ini kayak pertama kali lu bicara. Iya dong, mending. Gak, gue lagi mensimulasikan Mas Iga nelpon Mas Eros sih. Itu gue juga. Itu gue juga bingung. Geng ini, geng gitar. Geng gitar sih. Enggak. Oh, nah. Iya, Mas. Temen gue mabok nih. Iya dong. Om Iwan 2 bara suara. Enggak, gue Siapa, gak Mas? bara suara. Lu siapa Mas? Indonesia. Indonesia. Mau sekarang atau dulu boleh? Lomba sihir juga boleh. Enggak. Ini gue seneng nih. Joki. Jadi kan gue punya podcast nih, Grind Boys. Ya. Gue Gofar sama Wancoy, mungkin lo pernah lihat lah. Kita tuh punya culture battle knowledge. Satu sama lain. Gofar dengan otomotifnya, Wancoy dengan punk, gue sportnya loh. Battle itu dari dulu gitu loh. Apapun yang lagi update politik kayak gitu, kayak ini kita bisa lagi nongkrong gini. RUU tahu nggak lo yang paling baru? Emang beneran kita update tapi tahu gue poinnya ini. Ada satu tema band zaman sekarang. Wah. Gofar bilang, kok kan lo lagi sering bikin event offline nih abis pandemi, Local Fest dan lain-lain gitu. Band-band baru tahu nggak lo? Sekolah gini, gue gampang. Lu coy gitu. Wancoy nih. Nadif. Oke. Pertama gue sebut jujur. Rahanur. Sumpah. Itu ada potongan itu. Itu mereka berdua gak tahu. Siapa tuh? Ulang. Lomba sihir. Karena gue baru balik dari Medan. Oh iya. Jadi tuh buat gue, maksud gue gini. Ya maksudnya itu kan bener ya. Medan tuh 2022 ya. 23. 3 deh kayak 3. Ya kan berarti kalian belum lama lah. Wah itu gue berhasil menskakmat mereka berdua dengan menyebut nama band kalian. Keren. Anjir. Gokil. Yoi. Sedap. Selamat datang. Lomba sihir. Tapi kalian bertiga memang punya background musisi masing-masing juga sebelumnya kan? Atau Iya. masih berjalan? Masih sih sebenarnya. Masih. Masih berjalan, cuman emang ya beberapa gak aktif aja. Kayak gue punya solo project. Udu juga rilisnya 10 tahun sekali. Betul. 10 tahun sekali. Ya dari umur Iya, 10 bener. pertama kali. Oke. Iya. Ada tekanan untuk rilis single tuh ada karena semua di member Lomba Sihir kan punya project masing-masing ya. Iya. Punya band sendiri, punya solo sendiri. Oke. Jadi kayak ini nih yang akan menjadi point of sales kita nih ya. Iya. USP kita nih. Semuanya punya project sendiri. Mau gak mau jadi bikin dong gua Mas. Oke. Bikin lah gua. Oke. Terus gue juga punya band rock bertiga sih sama Enrico dan satu teman lagi. Terus Tristan punya Mantra Futura tapi juga gak aktif. Terus si Baskara ada Fish dan India kan. Iya banyak lah dia. Nah ini tapi dari proyek-proyek kalian skala prioritasnya berada di mana nih Lomba Sihir? Kalau gue sih skala prioritasnya tergantung ini ya mood. Boleh loh. Oke Reza Arab. Terus rambutnya dia aja tuh. Oke. Beda. Skala prioritasnya sih ya Lomba Sihir termasuk skala prioritas utama sih pastinya karena memang udah jadi tanggung jawabnya jadi lebih besar, timnya juga lama-lama lebih besar, terus abis itu albumnya juga bertambah, lagunya juga bertambah, ya apa namanya, ya intinya tanggung jawabnya lebih besar sih, jadinya banyak yang harus dikerjakan juga. Oke. Nah kalian kan berarti berlima. Oke, berlima. Awalnya inisiator siapa? Sebenarnya kalau inisiator tuh kan karena kita kan awalnya bantuin teman kita kan, si Baskara dulu ngeluarin project Hindia, terus Hindia nih nggak, ya maksudnya waktu live kan harus ada yang bantuin main kan, yang bantuin tuh kita, yang bantuin kita gitu, terus berjalan selama berapa tahun ya? Mungkin 3 tahunan gitu, cuma di tengah-tengah kan pandemi tuh. Itu pas pandemi baru kayak kita jadiin si kita berlima ini jadi band yuk gitu. Jadi serius deh. Iya. Malah gitu. sebenarnya nggak kepikiran serius bener. awalnya. Bikin album aja yuk, kan lagi pandemi. Widih, bikin album kan bukan sesuatu yang gampang kan. Cuma waktu bisa, itu kan nggak ada kerjaan. Oh iya, oke. Nggak ngapa-ngapain, waktunya banyak. Oke. Kalau di industri olahraga itu kalau sebuah tim bertabur bintang
itu malah bisa jadi backfire. Karena egonya besar. Kayak Lakers, ya Real Madrid semalam kalah sama Arsenal. Benar. Per hari ini syuting. Manajer kita Arsenal banget. Siapa tuh? Itu manajer kita Arsenal banget ya. Oh, berarti temannya Coach Justin berarti. The Gunners, oke. Gue Madrid. Hati-hati gue bisa balik lagi nih. Leg kedua. 4-0. Iya bisa. Kalau enggak 3-3 dulu baru. Nah, itu terjadi gak sih di dunia seni gitu? Banyak berkumpul satu band yang sudah punya profil masing-masing. Gimana caranya kalian bisa bersinergi? Gimana tuh? Kalau di sport gini, aimnya kan lu mau juara gak? Iya. Jadi kayak ada satu komunikasi yang mau juara gak? Gitu loh. Kalau di musik gimana cara mengkomunikasikannya tuh? Kayak di lomba sihir itu juga awalnya susah banget ya. Susah Kita gitu kayak, kan? Iya Awalnya kan? susah. Wah lumayan tuh, intens nyampe 1. Biasanya ada yang yaudah deh gue ngikut aja deh gitu. Tapi kan sebenarnya dalam satu band ya, kalau misalnya satu yang cuma ngikut-ngikut doang juga kita nggak enak gitu kan rasanya kan. Karena kita butuh warna dia juga, butuh ide dia juga. Sampai akhirnya kita decide bahwa setiap member itu punya peran masing-masing. Misalnya kayak Enrico itu udah lo production, lo musik gitu. Walaupun dia sebenarnya bisa jump in di masalah bisnisnya, brandingnya dan lain sebagainya. Tapi dia tahu bahwa kalau kreatif Baskara yang utama, leadnya gitu. Kayak misalnya Rehan nih, dia yang ngurusin semua financial lomba sihir. Jadi apapun yang kita pengen lakuin, kita propose ke dia, di dia semua decisionnya. Kalau misalnya gue nih, misalnya masalah bisnisnya lomba sihir nih mau kemana nih, kita diskusi tapi pasti hasil akhiran ntar gue yang akan kasih pros and cons-nya gitu. Nah dengan adanya peran-peran itu akhirnya, tunggu Tristan belum ya? Tristan yang penting datang. Tristan tuh yang penting hadir aja sih, karena itu juga agak langka tuh. Yang dia datang. Iya, dengan adanya itu jadinya akhirnya kita ya semuanya kita brainstormin, tapi kita tahu siapa yang kita look up gitu ke masing-masing. Oke, pertanyaan berikut. Sepakat nggak kalian? Menarik nih. Berarti kan masing-masing punya KPI. Ya. Yang load-nya tidak sama. Bener gak? Iya, Iya. betul. Load-nya gak sama gak? Lu tahu dong, ada band yang memberlakukan itu sehingga pembagiannya gak rata. Tebak apa? Dewa. Malik. Malik ya. Oh oke. Gua nggak Malik. tahu. Gak rata. Oke. Yang paling loadnya paling banyak dia mendapatkan fee paling besar. Oke. Nah, Shout out to Mas Widi. menurut gua itu menurut gua itu cukup fair dan works. Iya, Oke. iya. Oke. Jadi tidak ada kesenjangan Iya. di kedepannya gitu untuk perselisihan. Nah kalian berarti udah 3-4 tahun lah ya. Iya. Itu udah Kalau barengnya udah 6 tahun. Oh, Barengnya oke. udah 6 tahun. Irisan pertama apa yang wah basisnya keluar. Yoi, Oke. benar. Dulu kita punya basis. oke keluar karena Waktu sebenarnya. Dia punya Punya prioritas prioritas lain waktu Tapi itu itu punya awal banget bisnis keluarga. Iya. Baru setahun gitu ya? Belum Iya kan? baru setahun setelah ngeluarin album. Setelah ngeluarin Iya. album ya. cabut tuh dia. Cabut. Cuma kita juga punya feeling dia Terus dia nggak marah-marah kuat gitu. kayaknya. ya. Iya. Marah-marah gitu. Yang marah-marah pertama-tama. Emang dia kayaknya ada perasaan nggak kuat juga karena ini kok bandnya jadi makin intens ya gitu. Bener. Gue sebenarnya yakin karena kepala kita semuanya, pengen bersuara terus. Dia tuh ada kayak aduh nih makin intens nih bandnya nih, gue nggak bisa nih prioritas gue yang ini jalan nih, mungkin kayak gitu ya. Oke. Akhirnya dia decide untuk cabut. Karena awalnya kita juga ini ya, gak ada tujuan serius. Tapi jadi serius karena tiba-tiba ada suatu tanggung jawab untuk bekerja sama untuk bersama orang lain gitu sama pihak lain lah. Oke. Jadinya kita kayak ini jadi serius nih ya. Ya udah kita kan pandemi ya kerjain aja gitu. Tahunya mungkin jadi terlalu serius buat dia gitu. Tapi dia masih berhubungan baik. Masih. Masih. Masih ke band nggak? Masih ke band nggak? Dia sekarang jadi engineer, dia punya studio. Tetap produser. Jadi produser. Oh masih di dunia musik Masih lah di ya. dunia musik. Oke. Tapi cuman kan untungnya kalau kita mungkin di musik itu agak bedanya sama olahraga, karena olahraga kan ada time frame itu kan, kayak misalkan kayak Bener, lu di season ini nggak perform ya, iya. pecat ganti. Cuman kalau kita mungkin understandingnya lebih punya keleluasaan kali ya, kayak oke, whatever the time you need gitu, seberapa banyak ya udah kita jalan bareng, grow-nya bareng-bareng gitu. Oke. Tapi gue bersyukur sih dulu gue seumur hidup gue sekolah gitu ya, gue di tim basket, main basket, itu kan tim sport ya, bukan kayak yang apa sih sendirian lah, yang kayak lari Individual atau main golf gitu kan sendiri. Menurut gue kayak apalagi tugas gue itu cuman nge-shoot dah, shooter doang. Oh, shooter lo. Lari shoot. Oke. Tapi bukan berarti yang lain nggak boleh nge-shoot kan, cuman kayak kalau lu kosong shoot, kalau lu
dijaga, dipass, udah sesimpel. Itu kayaknya itu berdampak besar banget untuk gua di saat masuk ke dunia kerja, apalagi dalam sebuah band gitu. Nggak selalu harus lu yang tampil. Atau kayak misalkan gini, biasanya kalau lagi ada yang on fire ya lu oper terus. Itu same thing sama di band menurut gua. Kalau dia lagi on fire di dalam bandnya dan mungkin dari tanggapan luar dia juga lagi baik, kita dorong terus. Nanti akan ada saatnya gantian, karena nanti ada saatnya yang satu akan mungkin bisa kasih kemampuannya hanya 20%. Oh ya udah, kita be the other 80% gitu untuk dia. Oke. Itu selalu gitu terus kayaknya. Kayak mungkin kesamaannya di situ sih yang gue rasain. Itu kan tapi untuk internal kalian kan. Maksudnya secara teamwork gue support deh. Kalau lu bicara backgroundnya basket, kita sama lah, gue juga basket kan. Gue ada fase cukup kompetitif. Sekali. Jadi gue tuh bisa bikin bracket, apapun yang gue kerjain, gue kan ada clothing juga, ada apa-apa. Itu gue bikin bracket kompetitor gue. In a good way, walaupun contoh, gue kan kenal Om Dendi 347 nih. Pertama kali gue ketemu dia, gue ngomong apa? Kayak Kobe ketemu Jordan. Om, gue mau ngalahin lu deh. Ini true story. Mental sport gue 51% lebih besar dimanapun gue berjalan. Cuma in a good way. Gue mau belajar dari dia, kayak Kobe ke Jordan lah. Awalnya risih tapi lama-lama. Nah itu terjadi gak di lo, kayak contoh gue gak tahu ya. Anjing Juicy Lucy bagus juga tuh. Lihat loh. In a good way tapi. Ada itunya gak di dunia musik? Berkompetisi secara set kayak, wah Bernadia oke ya, kok kita gak ada gelisah itunya gak? Karena di olahraga itu udah jelas. Olahraga cuma 2 opsi, menang kalah. Ini gue kan lo basket juga. Maksudnya lo ada sense itu gak dalam berkompetisi? Karena menurut gue itu menunjang banget untuk output kita buat lebih baik kan secara performa dan lain-lain. Terjadi gak itu di dunia musik, persaingan dengan konsep seperti itu? Kalau di musik untungnya gue terlahir di dunia, di keluarga yang seni juga. Kakak gue juga drummer, nyokap gue pelukis. Oke. Kakak gue drummernya bara suara, kalau belum dia nggak tahu juga. Oke. Kayaknya itu agak gue bisa ngebedain di saat kalau musik tuh nggak pernah sampai kapanpun nggak akan ada yang pernah yang menang dan kalah. Ada either yang lu suka atau yang lu enggak. Dan itu udah gue pegang dari kecil gitu. Gue dari kecil untung udah diajarin bahwa ini kamu bukannya gagal, tapi mungkin kamu belum suka, coba kita cari yang suka gitu. Nyokap gue selalu kayak gitu. Misalkan gue, untungnya dulu kayak, ini hari ini kayak gak mood sekolah banget deh. Tapi maksudnya gue bukan orang yang ngasal juga dalam pelajaran ya. Itu pasti nyokap gue bisa bolehin gue untuk kayak, ya udah hari ini kamu istirahat aja, ada yang penting gak di sekolah. Itu kayaknya lumayan gue pelajarin itu sampai gue gede. Untungnya gue, tapi dalam basket gue kompetitif banget. Iya kan? Tapi gue dibalut dengan kayak, iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Karena gue punya gitu, itu sosokan lah, sosokan. Mungkin kalau teman-teman gue tahu kayak, iya nggak apa-apa. Iya, udah nggak usah ketemu orang ini lagi deh. Gue ada kayak gitunya. Gitu. Iya benar, banget. Tapi dalam musik gue untungnya bisa ngindarin itu, karena either gue suka. Tapi gue bener, gue pengen banget belajar sama orang dan gue, gue pengen banget belajar sama lu dong. Iya. Untungnya gue nggak ada, bukan untuk melebihi dia, tapi gue pengen taunya, harusnya sekarang gue belajar dari mana sih? Cuman dari teman-teman atau mungkin idola lu yang sekarang bisa lu kenalan gitu, bisa lu ajak kenalan gitu. Itu lu paling cuma gitu doang sih, nggak untungnya nggak sampai kayak nyebelin kayak gue harus menang lawan lu. Mungkin ada yang jadinya nyebelin ya kayak. Oke. Ada nggak orang yang begitu tapi? Ini kan lu tidak begitu. Ada nggak tapi orang kayak obses kayak mengeksklusifkan diri kayak? Ada sih. Mungkin pasti. Segelintir ada ya. Ada aja segelintir ada aja ya. Cuman kalau kita secara kolektif gitu, secara lomba sihir sih nggak gitu. Yang di surrounding saya kita untungnya nggak gitu ya. Maksudnya justru malah saling bantu, saling support. Tapi mungkin kalau misalkan kayak lebih kayak nanti suatu hari gue akan ada di tempat lu, itu mungkin lebih ke cita-cita. Iya, dan secara individual aja gitu. Misalkan kayak gue gitu, salah satu yang dari dulu gue look up juga tuh kayak Iganya Bara gitu. Dulu waktu zaman-zaman masih apa namanya? Bukan merintis, karena juga merintis ya. Bahasanya. Baru mulai bener, gue sering ngomong sama dia kayak, Mas ntar gue mau kayak lo gitu. Kayak gue mau. Nah itu maksud gue. Nah kayak gitu tuh ada, maksudnya secara individual. Tapi kalau band kayak lomba sihir lawan band A, band B gitu enggak kayaknya ya.
Mungkin beda kalau misalkan kayak di hip hop kan gitu kan ya. Iya di hip hop iya sih. Kompetitif banget, mungkin kalau di sini enggak sih kayaknya. Tapi punya mental yang kayak gue mau main di tempat apa aja, gue pengen bikin yang datang kayak mungkin dia nggak tahu, mungkin dia fans band lain atau even fans genre yang lebih kayak ada tendensi untuk kayak nih band apaan sih, band anak-anak gitu. Gue ada punya intensi kayak lu lihat gue sekali main depan lu akan inget gue sampai lu besok anjing tadi main iya, siapa. iya. Gue ada kayak gitu. Lebih ke drive ini ya, drive personal sih sebenarnya itu. Iya lebih paling sendiri Uh-uh. tapi mungkin tapi dalam konteks baik ya, maksudnya kayak Iya dalam konteks baik maksudnya. Iya, iya. kayak dalam konteks baik kayak gue akan kasih sepenuhnya buat lu sampai lu kayak keren deng. Oke. Ada gitunya. Gue ada gitunya sih Iya, kalau benar. manggung ya. Betul, Apalagi betul. untuk orang yang kayak lu bisa lihat kalau dari atas panggung ada beberapa orang pasti yang mungkin dia baru dengar kita pertama kali karena dia mau dengar band lain, band favoritnya dia yang lain. Iya. Dia cuman kayak ngenyek gitu mukanya kayak ini apaan sih. Tapi mungkin lu akan terbayarkan kalau ini dari sisi bukan dari sisi personal ya, dari sisi orang luar yang nonton lu itu kayak dia dikit ya gini. Nah udah, oh iya udah berarti makasih ya gitu. Ada makasihnya di dalam Iya, diri benar, gue benar, gitu. benar, benar. Dan maksudnya kalau gue kayak gitu tapi walaupun gue udah melewati fase yang kayak gue main musik untuk diri gue sendiri juga gue udah seneng gitu. Oke. Setelah itu baru orang lain kalau gue. Iya, Tapi itunya dulu ya. Tapi ada kayak nggak lu lihat gue. Nah itu. Tapi kalau gagal pun kayak Ya sudah. ya ada Gitu. enggak sih, ada kayak coba next mungkin harus apa ya? Gue coba bebenah apa yang bisa iya, dibenahi betul, lagi gitu. Ada kayak gitunya sih sebenarnya. Itu part dari dia suka basket. kayak Bener-bener ada. Kalau dia selalu ada gitunya sih. Iya. Kalau Iso tuh selalu ada kayak gitu. Even di kita gitu ya, maksudnya sehari-harinya pun juga Oke. tercermin tuh. Tercermin. Sisi kompetitifnya tuh. Menurut gue perlu loh. Ada Perlu, perlunya loh. Iya. Tapi jangan sampai negatif aja. Jangan sampai negatif. Benar. Sekarang kita bicara si album nih. Album. Obrolan sahur alias obrolan jam 3 pagi. Gimana ceritanya tuh? Coba Du. Obrolan jam 3 pagi itu muncul awalnya tuh kita muncul kita tuh brainstorm berlima ya waktu itu. Terus kita mikir kan lagu Lomba Sihir itu kita selalu nggak pernah pengen jauh dari yang kita rasain. Jadi kita Oke. pengen selalu relevan sama kita berlima. Kita nggak pengen pretentious lah bikin sesuatu. Dan kita lagi nyari nih sekarang nih udah pandemi kita apa yang sama lagi ya? Lewat pandemi. Udah lewat pandemi. Apalagi ya? Dan ternyata kita setuju bahwa kita tuh lagi kayak berperang dengan waktu sih sebenarnya. Ini tuh kita Oke. nggak tahu kapan pandemi lagi, kita nggak tahu bakal jadi kayak gimana bandnya dan kita bakal akan kayak gimana, kan ada yang cabut lah manajer kita, ada yang cabut lah basis kita gitu. Ya akhirnya kita sepakat untuk yuk kita ngomongin waktu. Dan kita ngebayangin dulu tuh si Rehan, Baskara sama basis kita sebelumnya, Tama, itu pernah tinggal satu rumah bareng pas pandemi. Jadi Oke. mereka nyewa rumah untuk tinggal bareng. Dan di situ itu jadi home base kita karena kita base camp kita karena kita nggak lagi pandemi kan nggak bisa keluar kemana-mana kan. Benar. Kita di base camp situ dan kita tuh kalau nongkrong bisa nyampe pagi banget nih jam 3 pagi. Dan Ngobrolnya ngomonginnya tuh ngalor ngidul aja. ngalor udah. ngidul parah, yang ngomongin tiba-tiba politik, tiba-tiba ngomongin hobi, ngomongin cewek, cowok, apalah gitu. Dan di situ kita langsung Ngomongin mikir lu. ngomongin gua, karena ada gua juga situ ya. Me and me. Terus ya udah akhirnya kita sepakat bahwa itu adalah momen yang kita kayak stuck banget di situ tuh. Iya, Itu memorable banget buat kita. Dan coba yuk kita ngomongin apa sih hal-hal yang kita biasa obrolin jam 3 pagi gitu. Oke itu. Rilislah album itu. Terilis lah album itu. Rilis. Oke. Pandemi tepatnya 2020 atau 2021? 2021. Iya 20 sampai 22 lah itu ya. Tuh sampai ya 20 sampai 22. Karena kayak 2022 udah mulai bisa konser tapi. Benar-benar. Di akhir-akhir Iya. tapi. Enggak, di Enggak. akhir Di ya, awal-awal akhir. ding, 2021 Iya. akhir benar-benar. 2021 akhir Iya. benar. Oke. Lalu sekarang ada Sofa. Ya. Nah, gimana ceritanya tuh? Sebenarnya itu bisa dibilang jadi centerpiece-nya album ini kayaknya mungkin ya Oke. dibilang. Jadi kayak ini Sofa nih ya tempat obrolan jam 3 pagi itu berlangsung gitu. Oke, Kayak, analoginya begitu. Jadi ini Sofa tuh sebenarnya udah nyaksin banyak hal gitu. Nyaksin obrolan lu yang dari dari make sense sampai nggak make sense. Iya. Dari lu nangis sampai lu ngakak terguling-guling gitu. Iya. Nah kita ngebayangin nih kalau Sofa ini tuh ngelihat kita dan perjalanan kita dan obrolan-obrolan itu tuh dia bakal ngomong apa gitu. Saksi hidup ya. Oke. Cerita seperti itu ya. Itu yang nulis siapa? Bareng. Semuanya. Bareng. Prosesnya berapa lama? Pembuatan Berapa lama ya? Ini lagu kalian putuskan untuk jadi lagu jagoan kan?
Ini lagu yang kita rilis sebelum album. Oke. Penulisannya Berapa lama ya? itu part of nulis album sih sebenarnya. Jadi kayak kita nggak bisa time frame kalau satu lagu kita nggak tahu. Tapi kalau kayak satu album itu dalam setahun tuh kita menyempatkan kayak every other week tuh setiap hari Rabu kita ketemu. Oke. Misalkan bisa berlima, bisa berempat, bisa bertiga gitu. Selama setahun tuh ya? Selama Kurang setahun lebih ya? kurang lebih Setahun. Tahun. Habis itu per tahun ini ya jadinya per tahun ini kita udah mulai udah rampungin ini ya albumnya. Walaupun masih kasar banget waktu awal. Habis itu langsung kita kerjain, ngejar. Berarti kira-kira ya pengerjaannya setahunan lah. Iya. Berarti. Oke. The whole album ya. Ya. Jumlah total lagu di album tersebut? Ada 16. Oh banyak juga itu. 16. Banyak banget. Sofa. Setelah itu ada beberapa lagu jagoan lagi yang kalian siapkan. Ada beberapa. Ada. Kira-kira boleh kasih bocoran nggak? Boleh dong. Fokus tracknya tuh judulnya Andai Saja. Nah, lanjutin Re. Apa itu Andai Saja itu lagu? Andai saja bagaimana? Ada saja. Lu pernah nonton Past Lives nggak Mas? Belum. Jadi pokoknya sebenarnya tentang kayak Past Life Past Lives di Netflix. Itu film Bukan. Korea ya kayaknya. Oke. Korea ya, Past Lives tuh Korea bukan sih? I don't know. Iya, aku lupa. Tapi itu film bagus banget. Jadi ceritanya tentang kayak nih ada cewek dan cowok dulu waktu SD atau waktu SMP gitu pernah suka-sukaan. Terus habis itu akhirnya ketemu lagi pas lagi udah Besar. Pas udah besar ketemu gitu. Nah, pas udah ketemu dewasa hidupnya udah beda banget gitu. Hidupnya udah beda banget terus mereka cuma bisa berandai-andai doang. Anjir kalau dulu gue Sama lo gitu. kalau dulu gue nggak marah-marah sama lu mungkin kita masih bareng. Tapi gitu terus panjang hidup. Tapi gitu terus panjang hidupnya. Nah di film itu mereka udah punya pasangan masing-masing. Udah punya pasangan masing-masing. Oke. Nah jadi si Andai Saja itu bercerita tentang itu kayak ke what ifan Itu kerap terjadi sekali sih. kerap terjadi. Iya. Momen itu kerap terjadi Sering sekali terjadi. sih. Oke, nah itu lagunya Ya, kurang lebih seperti itu. kurang lebih seperti itu. Itu kayak salah satu lagu cinta pertama yang maksudnya yang cinta banget Iya. nya Lomba Sihir ya. Oh gitu. Sebenarnya iya kayak narasinya tuh cinta ya, cuman kayak bisa dimuatin ke berbagai konteks sih sebenarnya gitu ya. Kayak misalkan apa di hidup lo apa? What if lo apa? Oke, what if lo apa dulu? Bener dulu. What if gue nggak fokus di musik, Ya. kerja kantoran aja, Hmm. kayak gimana tuh hidupnya? What if gue ngambil S2, gimana tuh karir gue? Coba sekalian dijawab. Misalnya gitu gimana? Bener. Tanggungan hidup lu. Tanggungan hidup gue nggak akan ketutup tuh pastinya satu ya, ya kan. Terus mungkin gue nggak akan ketemu mereka juga kali kalau misalnya gue nggak Gua fokus di ketemu musik. lu. Iya kita ketemu tapi kita nggak akan temenan. Belum tahu. Sedap. Iya benar. Bisa jadi sahabatan ya. Kalian semua nih total bermusik berarti. Masih ada yang kerja juga. Si Full time gua sama Rehan. ya, Oh ya full time musik Ren sama Henry. Baskara juga. Baskara. Baskara. Sorry. Oh iya Baskara. Lu ngapain lagi? Sambil ngantor di Sun Eater. Oh iya. Tristan punya bisnis. Oke. What if buat lu apa? What if buat gua Masuk Lakers. gua Dia maunya Bulls katanya. Gua iya, Bulls. gua Bulls walaupun ya lagi gitulah. What if di NBA itu Derrick Rose loh. Itu juga what if dua Iya. kali gue nungguin dia cedera 2 kali. Itu lumayan what if gue, tapi itu bukan what if ya gue sih. Oke. Itu what if Iya, idola iya, gua. iya. Lu apa kok? Coba kok. Apa ya? What if gua nggak ngambil musik, ada. What if Lomba Sihir nggak pernah ada? Apakah gue masih di Jakarta atau enggak? Apakah gue masih di Indonesia atau enggak? Oh lu udah kepikiran mau keluar memang? Banget. Kabur aja dulu. Kemana? Ke negara mana? Negara yang Yang lu banget, yang lu suka? gue dulu pernah berpikiran Amerika karena gue sekolah di Amerika. Oke. Once gue sekolah di sana, gue nggak mau balik lagi ke sana. Nggak mau tinggal di sana, sorry. Hmm. Nggak mau tinggal di sana. Gue sih nggak kepengen tinggal di sana. SD, SMP? Enggak, gue sekolah musik di sana. Oke. Setelah SMA. Oh setelah SMA, oke. Habis itu gue malah nggak pengen sana, malah gue kepikiran dulu pada saat itu gue kepikiran either Australia atau Inggris dulu. Tapi once gue ngelihat Jepang kayak, waduh, Boljuk nih, gitu. Tapi gue ngelihat Jepang udah setelah Lomba Sihir ya, jadi kayak
oh gue bisa nggak ya berkarya di sini gitu, gue cuma kepikiran itu doang gitu, atau di kota lain deh gitu. Tapi gue waktu dulu gue kepikiran what if gue, kalau sekarang ya gue what if lomba sihir nggak ada, mungkin gue bisa berusaha pindah ke Australia atau ke Inggris. Dengan profesi? Musik tetap musik. Tetap musik. Kan ini gue udah memilih jalur. Oke, oh iya. Oh. Karena gue nggak pernah punya lain sih. What if lu apa Mas? Gue sebenarnya masih beririsan, good question. Gue masih beririsan sama yang apa yang gue kerjain sekarang. Jadi beberapa bisnis gue B2B-nya gue yang pegang lah. Dulu itu gue pertama kali kerja jadi AE. Oke. Kalau eksekutif. Cuma gue juga pernah jelaskan di berbagai kesempatan, gue paperwork tuh lemah sekali. Jadi lu AE kan pasti suruh bikin deck apa. Gue traktir sebelah gue. Tolong bikinin. Yang bikinin dong, kamu mau apa, mau hawk band? Gak bisa, gue gak bisa. Tapi gue networking tuh gue, you name it. Gue bisa ketok pintu siapa-siapa, works lah. Cuma gue prosesnya gue gak bisa. Jadi mungkin kalau gue tidak menjadi gue yang sekarang, gue mungkin kerja di agensi kali. Oke. Dan gue amazed belakangan itu ada job desk namanya head community. Head community gampang banget sih kayaknya gue. Bisa excel di situ. Gue kayaknya udah jadi GM tuh di situ mungkin gitu. Karena gue tanya ke teman-teman, kamu ngapain? Iya kak, aku ngumpulin komunitas sepeda, ngumpulin komunitas lari untuk bikin activation apa. Oke, kamunya sepeda? Enggak. Kok bisa ya? Ya itu lebih mudah lah. Cuma mungkin pertanyaannya itu, gue mungkin udah kerja di agensi kali atau di media lah. Karena gue juga suka nulis. Gue juga suka nulis tipis-tipis. Lu what if lu di basket gak ada? Apa udah lu kayak sudah semua? Hayalan terliar gue ya. Wah ini gue gak bermaksud ini sih. Gue itu kan pernah ngalahin profesor. One on one. Street bowler menurut gue nomor 1 di dunia lah. Walaupun exhibition ya. Di segala bidang, nih jadi gue nih ditanya. Gak apa-apa dong. Kan di segala bidang apapun menurut gue tuh Amerika tuh pusat lah. Musik, ekonomi, culture gitu. Dan gue udah ngalahin profesor sama Hot Sauce kok. Kalau lo tau Hot Sauce itu udah gue kalahin. Bahkan di USS 2022. Kalah jauh. Memang exhibition balik lagi. Tapi gue mikir, gue kalau tinggal di Amerika jago kali ya. Karena gue merasakan sense gini, mereka tuh udah pernah berkali-kali kesini ada sebuah kompetisi lah. Seminggu emang gue nongkrong sama mereka, latihan sama mereka. Gue dapet feel jagonya gitu loh. Gue mikir kayaknya beberapa bidang di Indonesia mungkin gue pun ngerasain. Kita kayaknya kalau tinggal di sana lain cerita deh. Kayak lu bisa compete juga sama mereka iya, ya. banget. Jadi gue mungkin. Gue kalau di Amerika dari tahun 2005, 2004. Kayak gue bisa masuk tim N1 mixtape mungkin. Mungkin tuh kayak gitu tuh. Karena gue udah pernah ketemu top tiernya di streetball dan bisa gitu. Kayaknya itu gue mau coba ngetes tinggal di Amerika aja mending. Cuma sama kayak lo, gue belum pernah Amerika. Gue kayak Eropa lah, Jepang. Kayak gue gak terlalu nyaman juga sih tinggal di Amerika sih. Iya. Gue suka macetnya Jakarta. gue suka mesen GoFood malam-malam gitu kayak. Tapi gue negara yang sempurna gue Jepang. Menurut gue Jepang itu negara paling sempurna. Sampai gue kadang mikir, gue kalau jadi musisi di sini gue nulis apa ya? Karena nggak ada yang mau ditulis, nggak ada irisannya. Kayak keresahannya apa ya? Fakta menarik, knowledge nih gue. Sedap. Ini bukunya aja banyak. Gue walaupun asli. gue nih ngobrol sama Muklai segala sama Bunyangan Urban. Lo tau gak kalau culture mural graffiti itu besar di sebuah negara kalau negara itu punya banyak kegelisahan. Oke, gue ini punya movement kemarin sama Hersven, gue ke Filipina, gue basket, mereka ngemural. Gue bilang next trip Jepang deh. Dikasih output gue, bang, Jepang negara maju banget. Oke, mural susah di sana. Oh gitu, karena mereka nggak ada kegelisahan. Iya. Oke, jadi beberapa street culture di Jepang malah nggak bisa. Iya, jadi outputnya mereka jadi untuk t-shirt, untuk cover album mungkin, cuma di tembok mural susah. Jadi kalau lu punya konser, iya gue curhat apanya bener. Karena mereka menghargai yang lain kan. Iya. Iya, mereka nggak mau ganggu yang lain.
Jepang seperti itu. What if lu apa Rahanur? What if gue? Mungkin kebalikannya Ico kalau gue. Kalau gue what if waktu itu gue ngambil kuliah musik. Oke. Karena waktu itu gue udah keterima di universitas di sini, konservatori music conservatory di UPH tuh. Oh deh. Oh di Gue udah keterima di situ. Tapi Sekolah orang kaya. Asli. Itu lah. Gue yang waktu itu gue gak yakin kayak bokap gue bisa kan gitu. Cuman ya waktu itu gue pengen banget ke situ, tapi bokap gue bilang kayak udah nggak usah ke situ, itu jadi waktu itu ya jadi hobi aja gitu. Kamu kalau yang lain gitu. Ya, akhirnya gue ngambil FKG. FKG di Mustopo. Mustopo. Gue Mustopo. Oh iya. Vkom. Wah, anjing. Vkom. Kalau yang di Bintaro berarti? Iya, Bintaro. Langsung gitu ya, langsung berubah ya? Iya. What if ya, jadi what if gue ambil sekolah musik gitu. Ya mungkin seru ceritanya, cuman mungkin banyak yang gue nggak dapet juga gitu di kedokteran di sekolah musik gitu. Kayak mungkin ada pola pikir yang sekarang menurut gue sangat berguna dan itu gue dapet banget di FKG dan segala hal yang gue jalanin di situ. Gitu. Humble ya. Sikat gigi 2 kali sehari. Cara sikat gigi 2 kali sehari. Kita selalu dikasih tahu cara sikat gigi yang baik dan benar. Iya. Scaling 6 bulan sekali. Iya benar nggak? Gue pernah baca nih. Sebenarnya kita kalau beneran habis makan, sebenarnya jangan langsung gosok gigi. Jangan langsung. Karena ini seinget gue ya, gue udah lama banget nih. Seinget gue tuh ini bakal gue potong di TikTok loh. Dokter Tirta gue ada jagoan baru. Ya bener. Dok, sorry dok. Seinget gue di mulut lu tuh masih asam, masih tingkat acidity-nya masih tinggi. Jadi kalau misalkan lu sikat, ya kayak jatuhnya kayak nggak ada gunanya. Odolnya bukannya untuk ngebersihin asamnya? Iya kayak asam dan asam gitu kan jatuhnya. Orang kalau asam keluar ngerokok. Oh bener. Saya ingat gue ya, itu seinget gue lah ya. Mouthwash nggak boleh juga? Mouthwash itu jangan dijadikan istilahnya kayak banyak kan orang yang males kayak sikat gigi gue mouthwash aja. Nah itu jangan. Karena lu tetap butuh pembersihan mekanis kan. Kayak dari sikat gigi dan segala macam. Tapi kayak what if menurut, kalau dari gue ya ke lu, what if lu gak ketemu Mas Eros di 2018? Oh, ayo dong ceritain dong. Apa itu? Nah itu cerita monumentalnya Rehan tuh. Eros Land Seven kan? Yoi, Mas Eros. Apa cerita di balik itu? Cerita di balik itu. Oke. Jadi tuh waktu itu sinkronis tahun berapa ya? 2018. Sinkronis tahun 2018. Jadi ceritanya gue Ucup masih di situ Ucup. Masih di situ. Oke. Terus habis itu gue tahun 2013 atau 14 tuh pas gue masih kuliah kedokteran gigi tuh gue udah mulai kayak merintis karir di musik lagi gitu kayak gue kayaknya solo. Waktu itu gue punya band. Oh band, oke. Waktu gue punya band. Kayaknya ini this is the time deh. Soalnya waktu itu scene di Jakarta juga lagi mulai seru lagi nih menurut gue waktu itu. Terus habis itu ya udah gue bareng teman-teman gue ngerintis tapi selama 4-5 tahun itu tuh kayak stagnan aja di situ gitu. Sedangkan gue waktu itu harus kayak membuktikan ke surroundings gue bahwa kayak oke, gue bisa nih hidup dari sini gitu. Karena gue udah mau cabut tuh dari FKG gue. Gue udah cabut tuh. Gimana caranya? Oh belum lulus tuh? Belum. Sarjananya udah. Koasnya ya. Oke, gue harus membuktiin nih. Cuman stagnan banget gitu. Terus akhirnya ya udah. Ya biasa kan lu kayak nyari koneksi dan segala macam gitu-gitu. Salah satunya disinkronize. Nah cuman disinkronize sih nyari koneksi itu yang ada kan. Iya benar. Nangis dia. Gitu. Nah terus habis itu kayaknya sambil stres tuh gue kayak ini anjir gue gimana nih karir gue di musik. Gue tiba-tiba pecah abis nonton Shalon Seven. Duar gitu kayaknya stresnya keluar tuh. Nah entah kenapa gue refleks gue nelpon Iga. Mas Iga mana? Gue nelpon Mas Iga mana gitu, nelpon Iga. Mas lu di mana gitu. Saat itu substance apa? Alkohol doang. Gue nanya. Orang tua ya karena itu benar. Itu sinkronnya salah satu festival pertama yang Amer di mana-mana bener. Iya bener. Sponsor utamanya. Sampai orang sing-olong ke parkiran kan? Bener. Zaman itu ya, oke. Gue nelfon Mas Iga mana gitu. During the show tuh lagi hingar-bingar. Enggak, itu Shalon Seven udah selesai seingat gue. Udah selesai, oke. Terus habis itu gue nelfon lu di mana gitu. Gue lagi di panggung ini gitu.
lu kenapa gitu. Wah gue gak inget gue ngomong apa ya. Nangis tuh ya, tapi Nangis kadang. sambil nangis. Oke. Terus gue datang ke dia. Lu kenapa gitu-gitu. Gue mau ketemu Mas Eros gue bilang gitu. Kenapa lu kenapa gitu. Iya gue gak tahu gue harus gimana lagi. Gue gitu-gitu gue seinget gue ya. Oke. Terus si Iga juga kayak Mas Eros di mana? Ya kan dia habis manggung gitu-gitu. Akhirnya diteleponin kayaknya sama Mas Iga. Saat itu juga. Udah diteleponin sama Mas Iga, ternyata Mas Eros tuh dan timnya Shalon Seven lagi ada di nginepnya itu di belakang Iya. J-Expo. J-Expo itu. Iya tahu. Nah entah gimana ceritanya, pokoknya gue inget gue jalan aja tiba-tiba jalan keluar Synchronize gitu. Mas ini mau kemana gitu, udah lu ikut gue aja gitu. Taunya gue nyampe depan kamar Mas Eros. Depan kamar. Sampai kamar dibuka. Ada foto dan videonya. Berarti lu segitu deketnya sama Mas Iga berarti? Iya. Sampai dia bisa begitu. Iya. Udah terus habis itu ya udah akhirnya gue ketemu Mas Eros gitu-gitu. Ngobrol di dalam. Di depan. Iya depan kamarnya, terus gue kalau nggak salah dikasih pick gitu-gitu. Memalukan sih cerita itu. Enggak dong. Itu memalukan sih cerita itu. Cuman itu somehow jadi kayak trigger. apa ya? Jadi trigger gitu kayak oke, kayaknya ada silver liningnya kok di sini gitu. Kayak lu bisa mencapai yang lu pengen gitu di musik gitu. Ya udah habis itu setahun kemudian gue ketemu sama mereka, maksudnya sama Lomba Sihir ya, ngumpul sama Lomba Sihir ya udah. Ceritanya nggak memalukan, videonya memalukan. Oh Ada ya? Nggak, kita aja yang nonton. Nanti kalau kita nemuin kita bisa share mungkin itu keluar 20 tahun lagi kali. Boleh airdrop gak? Enggak gue gak sebar. Gue gak tau, gue ada itu ya? Ada ya? Gue sih gak punya videonya. Ada pasti itu kan teman-teman lu kan. Hasif punya. Teman-teman lu nggak jelas. Mas Hasif yang punya ya. Mas Hasif yang punya. Maksudnya teman-teman bandnya teman-teman bandnya di dulu teman-teman kita juga gitu. Itu teman-temannya lawak juga kan kayak gitu. Percaya sama gue, cepat atau lambat itu ke expose. Expose. Cepat atau lambat. Kalau gue dari sini, ini kayak pertama kali lu bicara. Iya dong, mending. Cuman gue sekarang kalau misalkan beberapa kali kayak ketemu Mas Eros gitu, mungkin dia belum tahu Lomba Sihir gitu. Cuman kalau gue bilang iya Mas waktu itu aku ketemu waktu Synchronize. Oh iya aku inget gitu. Oke. Ganggu tidur. Aku pikir room service. Oke. Tapi yang paling berjasa berarti Mas Iga dong. Iya, dan untuk mempertemukan ya. Cerita itu iya. Karena maksudnya waktu itu mungkin kayak salah satu apa ya kayak KPI gue gitu waktu itu kayak wah anjir. Mas Eros tiap bulan bisa beli Telecaster baru gitu. Kayak itu kan suatu benchmark gue itu di situ gitu. Jadi kayak ketemu itu tuh kayak oh ini within reach kok gitu. Enggak, gue lagi mensimulasikan Mas Iga nelpon Mas Eros sih. Itu gue juga bingung. Geng gitar. Geng gitar sih. Enggak. Oh, iya Mas, temen gue mabok nih. Iya dong. Tolong dong adik-adikan gue nih. Iya tapi bener. Tapi dong kan udah mau istirahat. Lu udah tidur belum? Bentar aja. Kayaknya dia ada harapan nih. Ah iya dong kan. Pasti dia juga diangkat. Gue selalu bilang Korean tuh kayak adiknya Iga sih. Kalau pemadat kan ngapain lo mabuk anak orang di sini. Berarti dia segitu sayangnya sama lo. Iya. Terima kasih Iga Mas Ardi. Mantap. Sudah membentuk. Itu game changer tuh ya. Game changer lumayan game changer. Dan saat itu belum pernah ketemu lagi sama Mas Eros sampai sekarang. Itu gue pernah ketemu beberapa kali kayak di toko gitar, terus di Jogja pernah. Cuma mungkin dia nggak inget gue, tapi kalau gue ceritain soal Synchronize itu, inget dia kayak, oh aku inget kamu temennya Iga yang itu. Gitu. Lu nggak berusaha untuk? Nggak gue juga masih yang kayak siapa gue gitu kan. Gue mikirnya terus habis itu cuman kalau misalkan si Synchronize 2018 itu dia inget. Enggak di gini kali ya, sambil nyobain gitar. Kayak dulu di kamar nih. Gak nyaman. Mungkin dia nge-keep ini kali picknya ya kayak jangan sampai minta lagi nih orang ya. Ini dia nih gue inget nih. Iga ngetok nih, gue inget nih kata. Oke, oh itu seru sih. Momen itu ya. Tapi kan kalau gue nilai positifnya adalah ini dari Rita lo. Di mana ada kemauan ada jalan. Iya. Coba lu nggak nelpon Iga. Iya bener. Kalau gue angle-nya lebih ke situ gue. Ya walaupun caranya lucu, cuma worth to try. Iya bener sih. Karena ini buat orang awam ya, kalian dunia musik jauh lebih tahu lah. Itu Shalon Seven itu rare loh. Bener. Untuk ditemui itu rare loh. Super rare loh. Jadi gue bisa ngerasain gak semua orang bisa ketok pintu. Walaupun sesama di dunia musik dan lu dapatkan kesempatan itu menurut gue sih worth to try. Ya bagian maboknya sih. Jangan ditiru. Jangan ditiru banget. Jangan ditiru banget.
Tapi gue bisa bayangin lu datang ke Synchronize punya pikiran yang aduh minum iga di telepon. Tapi akhirnya jadinya pas 2022 atau 23 ya. Kalau Mbak Sihir main di Synchronize tuh sebelahan Sama Sheila. Sebelahan sama stage yang waktu itu Sheila main. Oke. Itu tuh kayak Pertama kali kita main kali kita main di Synchronize juga. Itu akhirnya jadi banyak memori yang lucu yang bisa diingat-ingat kan. Anjir gue 3 tahun lalu gue nangis-nangis di sini, sekarang gue main di sini. Oke. Bareng Mbak Sihir. Nah itu tuh kayak jadi cerita-cerita yang Anyway bisa jadi booster lagi sebenarnya. Benar. Iya kan. Imun booster. Oke. Tapi itu menarik. Lo punya idola mungkin salah satunya Mas Eros dengan Selain Seven-nya ya. Ada lagi nggak band di Indonesia? band di Indonesia ya. Atau musisi deh, boleh solo, boleh. Ya kalau dulu zaman-zaman itu ya sebenarnya ya Iga Mas Heri dan Bara Suara sih sebenarnya. Oke. Itu kan Bara Suara juga munculnya berapa sih tahun dulu? 14 ya? 2014 ya kalau nggak salah ya, baru mulai. Waktu itu ada video Tokofe itu. Oke. Kayak dia main di Tokofe itu di gig kecil gitu. Nah itu yang bikin salah satu kayak wah anjir ini keren banget ya gitu. Si Local Fest itu sebelum ada USS ini kan Local Fest duluan. Kita suka bikin event di mall. Bersuara di GI tuh. Oh iya gue inget tuh. Udah ngeramein. Gue inget tuh. Bersuara. Itu kayak Adam juga awal-awal ya. Adam tuh krunya. Oke. Itu di GI. Di GI kayak Gue dia lagi tuh janjian yang main. Bukan ada bisa 2015. Oh bukan berarti. 2015, iya. Nah, itu lumayan waktu itu Bara Suara lumayan yang band yang gue ikutin terus tuh kayak gue cari nih tiap minggu mainnya di mana dan segala macam gitu. Bisa kenalnya dari? Memberanikan diri. Iya, itu lagi. Lagi-lagi. Memberanikan diri. Ada willing, bener itu message sih. Bener. Itu gue suka part itu ya, jemput bola. Jemput bola. Benar, Karena oke. gue nggak, maksudnya gue bukan yang kayak pergaulannya juga emang banyak di musik juga pada saat itu. Buset, bebas tuh ya. Pergaulan bebas. Jeff Bezos mengatakan, Oh, iya. orang sukses itu 55%-nya punya link bisnis yang bagus. 55 ya. Iya, jadi ya lu kan sudah melakukan dengan koneksi lo. Iya. Keep it that way. Jangan malu-malu, mau Iya. belajar segala macam. Jadi bisa kenal idolanya. Benar. Kalau lu idola lu musisi Indonesia. Nah kalau sekarang jujur gue dengerin yang gue suka aja, jadi gue nggak ada yang gue idolain banget. Tapi ya kalau Selain Seven pastilah ya, kita semua mengidolakan mereka. Dulu tahun 2017 gue ngefans banget sama Bara Suara. Juga? Ngefans banget. Dan Oke. gue suka banget, jadi gue ngefans banget sebenarnya sama drummernya. Gue ngefans banget. Kakaknya Yang adalah kakaknya Enrico. Alias Kakaknya lu. Enrico. Gue beneran ngefans banget. Jadi Pernah gue ngeliatin gue basket di SMA. Enggak, lu ngefans sama kakaknya skill. skill. Bukan yang lain. Skill. Bukan looknya, bukan. Skill. Oke. Skill ya skill. mana? Males Marco sama banget Enrico. sih. Iya kalau Enrico kan udah ada temen gitu ya. Kalau Marco kan masih jauh, Temen masih anjir, idolain. belum kenal Masih gua idolain. dulu sama lu. Iya maksudnya sekarang. Oke. Gue nonton di apa sih ada mereka sempat main di Beer Brother apa? Pokoknya panggungnya kecil. Oh gue nonton itu. Iya, Beer Brother, tonton iya. kan? Yang pas di ending semua aku buka baju, wah gitu. Iya. Tapi itu gue gak fokus sama itunya, Ah. skillnya dia. Jadi Kira. pas di Beer Brother gue nonton dari atas, gue ngeliat kayak gila di panggung kecil kayak gini aja, yang Energinya. panas. Dan mereka rame banget kan di panggung. Energinya tuh gila banget. Gue cuma nonton selibet dari atas gitu aja karena rame banget bisa nyampe. Gila, gue kapan ya gue bisa kayak gini ya, gila banget gitu. Gue amazed banget aja sih. Dan bener gue nyampe kayak kapan lagi ya mereka ada di Jakarta ya, kapan lagi gue nyampe nyariin. Oke. Itu sih. Selain itu nggak ada lo Krisye kayak Kalau suka dengerin, tapi nyampe yang gue ngefans banget gitu kayak gue dulu ke Bara Suara sih gue belum. wah udah dua nih personil. Gue gak akan sebut Bara Suara. Iyalah. Karena lu serumah dulunya. Sekamar. Sekamar malah. Oke. Satu ibu. Wal musisi siapa lo? Ko. Indonesia ya. Ya, Indonesia. Musisi. Harus zaman sekarang enggak? Bebas. All time artis. Gua ini nggak ada hubungannya sama musik, tapi yang bikin gue kayak amazed banget adalah Om Iwan. Oh iyalah. Gue pertama kali ketemu Om Iwan adalah salah satu orang, mungkin nggak lebih dari 5 orang, tapi salah satunya Om Iwan yang kenalan ngeliatnya kayak halo. Iya. Oh iya saya Iwan Enrico. Oh iya. Iya. Ditungguin masuk nih. Tuh, Iya. lu masuk dulu kayak
Walaupun mungkin dia gak ingat gue abis itu ya, tapi kayak dia merespek manusia lain aja. Tapi lu tahu itu fucking Om Iwan gitu. Maksudnya kayak ya lu sebagai secara umur juga jauh banget sama gue. Maksudnya ya kayak merespek orang tua gitu. Maksudnya jauh dari gue umurnya. Itu sama merespek apa yang udah dia gapai dari karyanya dia, itu jauh banget sama gue. Tapi dia nggak ada, kayaknya rasanya di saat kenalan manusia ketemu manusia, ya kita sama-sama manusia aja ketemu. Itu gue yang bikin kayak, oh iya mau gue sampai kapanpun gue akan tetap, gue nggak boleh jadi orang yang dongak. Jumawa. Mungkin bukan sebelum Jumawa brengsek aja sih, lu nggak boleh jadi orang brengsek. Karena kayak nggak keren. Gue ngeliat, oh iya lu jadi baik dan jadi sopan itu juga kerennya minta ampun. Buat gue ya, gue jadi kayak, habis itu kita ketemu orang lain selain musisi juga ada yang kayak gitu kayak Mbak Marisa Anita waktu itu kita ketemu pertama kenalan juga kena gitu kayak, oh ada lagi gitu kayak, oh ternyata gue beneran bisa terinspirasi sama orang-orang yang baik dan sopan gitu. Itu di luar musik ya, di luar musik. Karena mungkin kepala gue tiap hari musik mulu gitu kayak gue berusaha cari yang non musik gitu kali ya. Iya. Ya itu sih. Oke. Om Iwan 2 bara suara. Enggak, gue gak bara suara. Lu siapa Mas? Indonesia. Mau sekarang atau dulu boleh? Lomba sihir juga boleh. Enggak. Ini gue seneng nih. Not yet. Iya dong. Tapi gue gak bohong ya. Gue kenapa lebih kenal nama Rehan Nur dibanding Lomba Sihir? Tapi memang kita juga. Sumpah loh. Kenapa ya? Gue gak tahu. Kok bisa masuk di gue basket. Nongkrongnya kok Rehan Nur. Boleh nih. Dari mana ya? Diem-diem bokap lu ini ya. Investor. Lo rumah di mana? Di Jagakarsa, Ciganjur. Jagakarsa. Jauh. Tiba-tiba Rehan jago parah main basket. Rehan Nur gue kayaknya catchy aja tuh. Rehan Nur oke. Kalau gue kalau musik ya. Musik dulu. Musik gue sering bilang sih, gue slankers banget. Oke. Nah gue lihat itu di figur Mas Bim Bim yang lo bilang sopan, baik. Gue Mas Bim Bim. Ya gue kedua Iwan Fals Kris ya. Udah. Kalau yang agak lebih zaman sekarang. Yang lagi aktif lagi. Yang gue dengerin bukan ngefans ya. Yeah. Gue lumayan bisa dengerin sealbum gitu. Teman juga sih 420 lah, Ari Lesmana. Oke. Ada semangat. Tapi harus gue akui based on, gue bukan pemerhati musik banget ya. Cuma gue kayak, ini kayak warna baru deh. Ya Baskara sih. Iya. Itu evaluasi sih bisa, kok begini ya musik ya. Ternyata benar, gue lihat interview Ahmad Dhani apa. Dia one of a kind lah, beyond. Ya gue jadi lumayan dengerin beberapa karya dia, jadi ngulik ya. Karena di radio sering Ya. Jadi tuh abis Ari, Baskara sih kayaknya. Baru mungkin Pamungkas apa. Kalau di basket Mas? Di sini apa di luar? Di sini aja. Kalau enggak gini deh, kalau lu suruh one on one sama Mas Denny gitu. Sumargo. Yoi. Ya udah pernah 2 kali. Sekali menang sekali kalah. Berarti lu enggak mengidolakan dia lagi? Enggak pernah. Enggak gini. Nah itu dipotong gitu. Gue masih kecil mengidolakan sekali Ali Budimansyah. Karena he's the biggest influence di Amerika. Everyone to be like Mike. Budi itu di zaman gue orang mau kayak dia, belum ada era sosial media. Ya. Gue masuk SMA 3 karena lihat gue SD lihat Ali Budimansyah masuk tim nasional senior kelas 3 SMA. Timnas senior, kita kan sekarang udah ada KU 17, KU 14. Dia timnas senior. SMA. Saking jagonya. Tapi di era 2012 kesini, guru gue Denny Sumargo. Dia yang mengajarkan gue untuk personal branding. Lo bisa public speaking. Ya dia kan sekarang ya lo lihat siapa dia gitu loh. Nah jadi ya kedua orang itu sangat menginfluence gue. Iya ya gue mengidolakan mereka berdua banget lah. Di Indonesia gue Denny Sumargo, Ali Budimansyah. Zaman sekarangnya gue suka Yuda sama Yesaya. Yuda sama Yesaya. Kalau di NBA gue Jordan, Kobe pasti. LeBron? Enggak. Itu nanti panjang. Itu nanti panjang. Oh, LeBron ya? Gua Derrick Rose sih sebenarnya. Tapi kalau suruh pilih LeBron, Kobe, gua LeBron sebenarnya. Lu bilang Derrick Rose aja, lu punya taste di basket. Itu lu kayak bukan sok rare ya. Itu tuh Derrick Rose kayak di musik tuh lu suka BB King gitu loh kayak. Kok tahu sih lo? Iya. Berarti lu basket bener. Karena Derrick Rose tuh nggak mainstream, ya gak?
Jagonya cuma setahun abis itu cedera terus. MVP, the youngest MVP. Iya. Mantap. Ya gue gitu, gue kalau di luar gue sekarang lagi suka juara NBA deh siapa musim ini? Musim ini, Iya. Iya. Gue tetap pengen Jokic menang lagi sih. Pengennya. Sama. Karena gue sebenarnya Bulls. Sama loh. Gue sebenarnya Bulls. Walaupun pelatih per malam tadi dipecat tahu? Iya. Mike Malone. Kata dia apa lagi ini? Lu ngikutin nggak? Dia baru lagi ngikutin Gue lagi ngikutin lagi. Udah Lagi berusaha. ngikutin lagi. Gue lagi ngikutin, gue suka Dia lagi dokumenter berusaha Starting juga. Five soalnya. Gue suka Gua banget lagi- dokumenter Oh iya sports. dokumenter Starting Oh Five. iya dia suka dong. banget. dong. Gitu. Gue tahu Jokic jago banget. Wah, ini ada Jago ada- banget, gue tahu. Oke, lu jadi Iya. basket Ngikutin. Lumayan. Lumayan. Baru mulai. Baru mulai. Newbie. Tapi gue suka Tatum, sorry ya. Tapi gue suka personality dia. Personality-nya aja, sorry. Aneh. Gue gak berarti bilang suka Celtics juga. Oh iya. Nggak boleh. Tapi- Karena nggak boleh. Iya. Ada nggak boleh. Personality aja. Gue kalau profile Jokic 100% di sini kan lu main kuda, off season lu main kuda, Iya. minum bir tapi kayak gitu Joget-joget. mainnya. Mentality gue Giannis. Yoi. Kayaknya lu ready to war gitu. Mantan ini juga kan dia military juga dulu kalau nggak salah kan. Tapi sudah sukses. Sudah, iya. Sudah sukses. Tapi gue anyway gue tuh perlu ada swagnya. Gue anyway suka jamoran. Oh. Walaupun dikit-dikit beceng. Bermasalah. Kayak anak jenderal lu. Dikit beceng kemarin. Iya. Lagi. Tapi menurut gue musim ini gue cukup gini sih. Ya gue tidak objektif sih. Gue tidak rela kalau LeBron punya cincin kelima. Kalau gue malah pengen. Gue gak rela. Karena dia akan ngalahin. Dia official ngalahin Kobe itu kali itu. Kalau gue pengen malah untuk mereka kayak lu udah punya Luka sama LeBron, kalau lu kalah berarti lu nggak bener udah. Ya, emang Di iya. kepala gue cuma itu Iya, doang sih. oke. Tapi gue bukan pembela mereka ya. Gue tetap Bulls walaupun gak ada All Star-nya. Iya, Cuman iya. mereka main bagus, udah kayak ya udah aja nontonin aja. Tapi per pagi ini kita syuting dibantai kembali dengan oke sih. Kemarin ya? Tadi pagi, jadi back to back mainnya. Oh oke. Kan Kan kemarin OKC menang. lawan Lakers ya? Oke, saya Lakers 2 hari lalu, tadi pagi main lagi. Oh main lagi? Iya, gantian dibantai. Belum nonton gue. 42 poin. Si Shai. SGA, si Shai. Oh, marah dia. Gue udah pernah ketemu tuh pas FIBA World Cup di sini. Oh iya Kanada ya. Nah, gue melakukan cara lo seperti lo ketemu Mas Eros. Langsung Gue memberanikan diri. dapat endorse sih dari temennya Billy juga tuh, si Rehan juga namanya. Nur bukan? Bukan. Itu yang bikin lo inget Rehan lu terus mungkin. Iya. Bang, gue dapat endorse nih, fee-nya nggak gede, lu nggak usah bayar gue mau ketemu SGA. Wah susah bang, tapi ada caranya. Lu datang dia latihan, udah tuh gue dapat gue foto di lorong. Dan tidak semua orang bisa foto di situ, harus nyegat di lobby hotel, males gue. Jadi gue udah pernah ketemu SGA itu pas FIBA World Cup tuh. Shea ada. Si, Jagoan itu calon MVP tuh. Jago banget. Calon MVP. Tapi gue nanya, siapa pemain basket sekarang yang secara personality paling humble? Yang paling NBA. humble NBA. Kelihatannya ya. Iya Kan kelihatannya kita lah, ngeliatnya kita dari kan nggak media tahu doang aslinya nih. ya. Itu Karena gue suka Nah banget. itu idola dia tuh begitu-gitu Iya, tuh. pokoknya Kayak di F1 humble Lewis banget. pasti. Iya, Lewis Hamilton gue. Humble emang tuh dia, si Lewis Hamilton. Iya kan yang gue lihat. Kelihatannya. Dan Pakaiannya fancy banget oh loh. banget. Humble NBA ininya ya, mungkin dia paling- udah Tapi dewasa buat dia ya, itu dewasa. humble. Dewasa ya, Kan dewasa. dia berapa persen paling 0, Udah tua berapa sih, persennya tuh Lewis sih. bajunya? 0,00 Humble berapa. ya. Karena Humble gue dia. kayak misalnya nih gue ngelihat, kenapa gue tadi bilang Tatum, karena gue ngelihat dia, aduh, Yang masih humble aktif. banget ya. Ya, Atau aktif. Dari Oh, yang Cross tuh mana salah tahu. satunya kayak gitu sih. Kalau Jokic gue suka Dari karena dia Cross, cuek, iya. gue gak suka media, gue gak suka ini tuh menurut gue keren. Siapa? part of branding menurut Jokic gue. ya. Anjir. Tapi gue gak tahu ya branding atau enggak ya. Tapi Inilah siapa yang paling humble si mas? Jalen Brown. Setuju. Di apa itu namanya? Jalen Brown tuh timnya Boston temen- Celtics. temennya Celtics yang Pas dia kesini gua ketemu yang dia. Conroe. Itu humble sekali Dan tuh. dia punya akademik bagus sekali. S3 ya kalau nggak salah. Iya. Dia S3. Kalau nggak salah S2. Muslim juga. Muslim juga dia. Main lagi puasa. Jalen Oke. Brown. Dia pokoknya Itu jadi dia favorit scholar. Jalen Brown. Kayaknya paling super humble sih senternya Cleveland sih. Ini Steven Adams. Bukan. yang kribo. Rambutnya afro itu humble banget yang pakai baju kemeja Oh, kayak tapi lagi mungkin dia mites. bakalan suka Steven Adams. Highlightsnya yang Jared Allen apa? Kenapa? setiap ditubruk karena dia kuat banget, orangnya jatuh habis itu dibantuin orang selalu. Ah itu Dia nggak- kena tuh. nggak pernah ribut. Kena tuh gitu-gitu tuh. Gue suka Brown, gue suka. Oh lu suka humble. Suka Lu gue. yang tengil kayak Iverson gak suka dong? Kenapa humble dia apa? Iya gak ada. Oh, nggak ada. malah nggak ada Maksudnya, humble-nya? Enggak. Lu gak suka? gue. Iverson yang gua nggak. ngebawa swag ke basketball. Tadinya kan pakai Ya dia jas. keren lah, respect. Tapi gue lebih suka yang humble. Iya respect. Tapi pilihan sulit sih. Humble kalau nggak jago banyak mungkin. Bahkan Iya, iya, pertanyaannya jago tapi humble Iya, sulit. betul.
Jago dan humble. Bisa dihitung dengan Devin jari. Booker gitu kan keren aja, lu masa gak suka Tapi sih? dia kayaknya nggak humble sih. Gak apa-apa. Iya. Udah gamble ya anjing. Tinggal lu DM aja dulu coba. Iya, deket. Iya, siapa tahu kan bisa kalau balas cepet humble tuh. Oh iya bener-bener. Berarti kalau enggak, kalau lu balas dia setidaknya lu skandal lah. Iya bener Wih sih. deh. Coba kali ya. Ntar gue coba. Kalau enggak ya berarti bang. Mungkin. Kita ada pertanyaan followers nih. Oke. Tapi sebelum ke situ boleh Bill dibantu disiapin. Terakhir nih masih basket ya. Jordan, LeBron. Jordan. LeBron. LeBron. Jordan. Kecewa. Kecewa. Oh, apa. Gua tapi itu berat banget loh. Berat banget untuk milih Jordan LeBron karena gue bolos banget kan. Gue suka banget Jordan, maksudnya ya dia Mamba mentality-nya duluan lah sebelum Iya, ada Kobe benar. kan. Tapi nggak tahu lah, gue nggak bisa sih karena LeBron menurut gue lebih karena dia berhasil bikin apa namanya kayak panjang banget gitu loh masa. Iya, longevity-nya. Dan itu agak ada masuk di mindset gue untuk dalam gue bekerja dalam lomba sihir juga gitu. Family Guy. Lumayan. Sama Family Guy ya. Itu ya Family Itu Guy yang tapi kenapa Iya betul. ya all gara-gara Family Guy-nya Iya. ya. Dia Shout out to demen yang- Savannah. Harus gua akui LeBron di part itu hampir sempurna. Megang. Hampir ya. Megang. Anaknya main nonton. Iya. Anaknya Paya tetap di Tetap nepotisme dimasukin. ini ya. Iya, walaupun KKN ya. Iya. KKN. menurut gua itu gua kalau jadi HRD gue komplain tuh. Anaknya layak masuk NBA tapi nggak Lakers juga kali di mana gitu. Dan nggak perlu main, nggak usah main sampai dia jago. Nggak, sekarang oke lah. Sekarang oke lah. Brownie kan? Brownie, tapi yang jago Bryce. Iya. Nanti yang kacamata kan. Kacamata. Kita jadi 15 menit bahas NBA. Iya. Bayangin lah. Belajar. Pertanyaan followers. Oke. Dibaca ya. Dari WR Taha. Whatever say. Kenapa Kak Udu dipanggilnya Udu? Padahal nama panjangnya nggak ada Udu-Udunya. Oke, jadi Lu mau jawab? Biasanya lu nggak pernah mau jawab. Gue enggak, yang jawab, ini gue jawab serius. Gue tahu Gue dulu jawabannya. coba jawab. Jadi waktu itu di kelas ada dua yang namanya Natasha ya kan? Iya betul. Ada dua yang namanya Waktu SD. Natasha. Terus habis itu gimana cara ngebedainnya gitu kan? Iya. Yang Saya satu- manggilnya Natasha dua-duanya. Natasha dua-duanya. Nah yang Natasha yang ini kecil gitu kan? Iya, badan gue dulu kecil banget kayak kecebong. Segini. Kecebong. Rambut gue cepak. Serius Dedemit cepak ya, lu? dedemit. Dulu cepak gitu deh. Terus jadi karena rambut gue tebel jadi gede banget. Nah karena Gede badan gue banget. kecil, ini gue gede. Jadi kayak kecebong. Iya. Kecebong itu nama lainnya kan berudu. Oh gitu. Jadi Oke. panggilan berudu gitu. Tapi kenapa gue yang ngalah ya bukan temen gue. Nah itu. Kenapa Oke, gue yang sekarang kita gigit? panggil dia Bong. Udu Cebong. aja, udu aja. Oke. Gitu, jadi itu. Oke, begitu ceritanya. Bill Lagi, main CS. Bill. Lagi main CS dia. Main CS. Dari Evimia. Menurut kalian apa lagu lomba sihir yang menggambarkan masa SMA? Kayak ada dua malah sekarang menurut gue. Satu selamanya, judulnya selamanya. Ush deh, santai dong. Satu selamanya. Yang kedua judulnya Lomba Sihir di album Obrolan Jam 3 Pagi. Twist ya. Oke. Ada seragam ketat juga kalau di album satu. Iya, sama Ribuan Memori juga. Suburban Memory. Semuanya dong. Semuanya Banyak. sih, sebenarnya semuanya bisa. Ya. Iya. Banyak sih tapi. Oke. Maksudnya dari yang cerita baik sampai cerita bertanya sampai bukan negatif ya, apa sih kayak Marah-marah. tentangan gitu. Kayak apa bertentangan dengan Oke. apa yang dipahamin gitu. Oke. Ada beda-beda lah, tapi kayaknya tentang masa sekolah banyak. Banyak. Dari Enggar, MAR. Kapan tur 2 jam lagi selain di Jakarta? Gak ada. Karena Sudah next tidak ada tournya 15 jam. 15 jam. Sorry gue kalau Lama kurang menangkap. banget. Tur 2 jam itu apa? Kita pernah bikin showcase tahun lalu menuju album lah ya, karena kita udah banyak rilisan-rilisan juga. Oke. Setelah album pertama kita bikin konser namanya 2 jam bersama Lomba Sihir di Oke. Jakarta. Kita bikin 2 hari waktu itu. Oke. Nah karena kita sekarang udah album, kayaknya kita nggak akan membawa konsep yang sama ya. Jadi Karena angkanya 2. angkanya 2, albumnya angka 3, Obrolan Jam 3 pagi. Di album ke? Dua. Dua. Aduh bingung dah tuh. Gitu. Tapi 2 jam itu layaknya durasi orang konser. Nonton showcase, Konser. iya, Itu sebenarnya. judul konsernya. Judul konsernya aja. 15 jam katanya Bil. Nah, nextnya 15 jam. 15 jam lu aja sendiri main. Itu kayak live stream tuh. Kotak-kotak. Itu Reza Arab aja lama banget tuh berapa Iya, tuh live stream? 70 jam. 70 jam. Gila.
70 hari. 70 hari. Nah cuma memang Non-stop. kan sistemnya ada shifting. Oh, Jadi bahkan mereka lagi tidur pun di belakang gantian bintang tamunya gitu. Oh. Seru sih. Keren. Ada yang, cobain ada yang tuh. donate juga Banyak. ratusan juta. Iya. Kayak gitu mah. Kita Haji Sam 250 juta. Iya bener. serius. Iya. Dia yang beli rumahnya teman kita tuh. 250 juta. Jadiin pendopo rumahnya. Buset. Berikut. Dari Nanja. Kapan album baru rilis? Udah rilis. Sudah rilis. Udah tanggal rilis. 6 Mei. Ini udah rilis kan? 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei. 7 Mei kemarin berarti. 7 Mei kemarin. Berarti per kita syuting 2 hari lalu. 2 hari Ini lalu. tanggal 9 kan sekarang? Nanti rilisnya kan katanya naiknya setelah rilis kita. Oh ini Ini setelah? 14 Mei kata rilisnya ya. Oke. Berarti kita Minggu seakan-akan sudah tanggal Oke. 7 Mei minggu lalu. 7 Mei betul. Buset. Buset. Susah, bisa? Susah Susah banget. Tapi bisa gak? Dari tadi susah banget. Bisa mah bisa. Cok. Bisa tuh bisa, tapi emang kurang jelek proper ya. lah ya. Iya, Iya kayak secara gambaran di kamera jelek gitu ya. Tapi pernah lu posting gak? Lu Kayang. kayang? Enggak kayak belum. Kayang belum pernah, tapi itu good idea. Mungkin next panggung di album kedua ini gue akan kayang. Kayang deh kayang cuy. Sikap lilin. Bisa? Nggak ada yang bilang. Susan Kayang. Kayang susah banget Kalau sih. Lilin masih keren, Iya. masih ala-ala yoga. Oh. Kayang tuh aneh, bisa agak jadi aneh. kurang sih. Kayang Iya. tuh udah Bisa jadi kayak kuring. ini ya, kayak Iya. film Mama tau gak? Dulu Oh, iya. film horor Mama. Ini. Oh iya. Iya iya. Mam, Exorcist, Mamski. Mamski. Oh Mama. disco. Gabriel Ariel, ada net bikin genre disco gak? Susah ya? Udah. Oh, udah. Udah pernah. Oh iya udah. Udah. Gimana sih lo? Tapi Udah, kalau kan? pure disco gitu kita pernah malah kita ganti di album ini. Oh Kita iya. nulisnya pakai beat disco tapi kita ganti setelah udah jadi. Oke, apa judulnya apa? Lomba Sihir. Oh si Lomba Sihir itu. Judulnya Lomba Sihir. Terakhir Bill. Wigdung, semua orang pernah sakit hati. Pahat gigi. Ya kalau nggak pernah sakit gigi mah buset robot Iya. emang. Pernah. Iya terlalu perfect lah kalau kayak gitu Pernah. ya. Gue paling takut ke dokter gigi sih. Dan dokter gue adalah sahabatnya Udu. Tapi lu dokter gigi dong berarti? Iya. Enggak nyampe dokter gigi, SKG. Sarjana oke. kedokteran gigi. Tapi kita selalu nanya tentang Masih ingat. tentang keluhan gigi pasti ke Rehan. Nah dokter gigi lo? Temennya. Sahabatnya Udu. Oke. Gue tapi takut banget sih. Kamu sekarang? Takut. Ada takutnya sih kayak ada dokter gigi lagi. Tapi udah punya temen band begini. Bener, dimanfaatin aja. Iya, Dia Setiap lumayan ada concern. tim lihat gigi temennya. Iya dia tuh suka Parah. ngeliatin kalau orang ngomong. Nah, itu- dia ngeliatin gigi. Which itu itu sebenarnya refleks, terjadi. Iya semua refleks teman-teman gue yang FKG juga kayak gitu. Masih ngeliatin gigi orang kalau Iya, ngomong. secara otomatis aja. Terus dia bilang selalu gini, "Duh, tolong bilangin ini dong, suruh bersihin giginya Udah biar gini ya? karang gitu." Serius lu? Iya, Dia bisa udah kayak gitu ngomong dia. sama Rehan gini. Bisa gitu. Iya. Tapi maksudnya niatnya sebenarnya Baik, niat gue baik, baik baik, gitu kayak lo kan sering ketemu orang, lo kan sering meeting. Tolong suruh gitu dia loh. scaling Udah dong. pernah di interview Dustin belum? Belum. Waduh nanti lo. Apa? BTW yang temen gue punya klinik pernah scaling Dustin. Oke. Tapi katanya lucu banget sih. Walaupun di dunia bisnis, gue bilang, Tin, lo gigi lo ada gigit yang baru, lo nggak bisa jualan lagi. Betul. Ini ikonik lo. Iya, nih. ikon. Iya juga ya Pak. Iya Bener juga sih. ya Pak. Atau dijadiin emas. Enggak beda sih. Enggak beda. Iya. Beda. Jadi nggak humble harus tuh. ompong dia. Jadi nggak kelihatan sulit tuh. Harus ompong dan tidak terawat, Iya. harus tetap Iya, segitu. iya. Tidak kelihatan sulit. Iya lagi dia bilang gitu. Iya sih Pak gitu. Iya sih Pak. Iya sih Pak. Oke, cukup Bil. Apa Oke. lu mau di sini Bil gantian? Wede. Oke, lomba sihir. Gue doain. Kita mau ada local fest ya? Ada. Kita mau ada local fest tahun ini. Di? Udah di info? Belum, Sama Billy. sama Kita Billy mau ada belum. 3 Oh kota ini mah nih. udah harus main kalau kayak gini. Iya. Surabaya, Jakarta, Bandung. Bisa Oh semua Medan ada lagi. lagi Medan. Medan enggak? Enggak. Tahun ini enggak. Tuh, di situ tuh Main, langsung. main. Lagi pengen ngapain? Jadi lomba sihir semoga bisa ikutan lagi. Let's Amin. go. Amin. Dan ini yang membedakan gini. Kan gue kalau bikin sesuatu tim lah. Kita mau punya DNA-nya. Nah, kita yang membedakan nanti nih kita terjun langsung di kolaborasi dengan brand. Jadi lomba sihir misalnya gue collabin sama brand A, tapi kita juga involve di situ. Kita bikinin output campaign-nya dan lain itu mau kita telurkan di Local Fest tahun ini. Mantap. Seperti itu. Jadi kitanya ikutan gitu loh. Pas banget Sumringah Rehan lagi dia buat- langsung. Kalian udah pernah collab dengan brand belum? Udah. Ada beberapa. Apa? Parfum. Sama parfum pernah, sama Kalau streetwear, sepatu streetwear? pernah. Enggak sih paling brandnya USS aja, Better Goods itu pernah. Oh udah pernah Bil ya?
Balenciaga gitu belum? Oh belum. Ya amin ya Allah, Siapa amin. tahu Tory Ya Burch, Allah. Tory Burch. Balenciaga kan banjir. Ya Allah, amin. Apa Tory Burch deh, amin. Jaga Oke, banjir. jadi mudah-mudahan jadwalnya lomba sihir ketemu. Bisa ikutan di Lokal Fest lagi karena udah beberapa kali ikutan. Amin. Amin. Gue doain album kalian lancar, Amin. sehat-sehat terus Terima dan kasih, selalu men. bermanfaat buat orang banyak. Amin. Siap, amin. Amin. Oke guys, gue Riko Lubis. Rehanur. Natasha Udu. Enrico Octaviano. Peace out. Anjing kelihatan.